billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin illa yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak manusia, di antara sekian juta manusia, di antara sekian miliar manusia, Allah Subhanahu wa taala telah pilih diri kita dalam satu kerja yang besar, kerja yang pernah dibuat oleh para nabi dan para rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai khataman nabiyyin, penutupnya para nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana selanjutnya dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pada kita hari ini. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling mulia, perkara yang paling utama, perkara yang paling tinggi di dunia ini adalah agama. Karena agama Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini. Karena agama pula Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi dan langit. Karena agama Allah Subhanahu wa taala ciptakan daratan dan lautan. Karena agama pula diciptakannya daripada siang dan malam. Silih bergantinya waktu siang dan malam ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan karena perkara agama. Mau dilihat, mau didengar, mau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, manakah hamba-hambaku yang beribadah di kala siang dan beribadah di kala malam. Sebagaimana diriwayatkan banyak kisah dalam kisah-kisah para sahabat, siang harinya mereka berpuasa dan malam harinya mereka beribadah semalam suntuk sampai jumpa dengan suara muazzin yang menandakan telah datang waktunya sholat subuh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan karena agama Allah Subhanahu wa taala datangkan 124.000 nabi, 313 rasul. Karena agama pula Allah Subhanahu ciptakan manusia, ciptakan daripada hewan, ciptakan daripada tumbuhan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan untuk menguji kamu siapakah yang paling baik amalnya. Jadi yang mau dilihat di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dunia ini sebagai ujian, mau melihat hamba-hamba yang takut kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, membaguskan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa diadakannya manusia, bukan sekedar diciptakannya ini dengan sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia di atas muka bumi. Walaupun sebutir kurma, walaupun sebutir pasir, tidak ada. Walaupun sehelai daun, tidak ada. Apalagi yang namanya manusia ini. Punya maksud dan tujuan dia ini diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk menghamba kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Inilah maksud tujuan hidup kita. Adapun maksud tujuan hidup kita yang kedua, Allah Subhanahu berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Khalifah, ulama menyampaikan khalifah ini orang yang berakhlak terhadap seluruh makhluk. Apabila seorang khalifah ini mewakili sifat-sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu Ar-Rahman, maka sebagai khalifah
Khalifatur Rahman. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, maka sebagai khalifah, Khalifatur Rahim, seorang pemimpin yang menyayangi, yang mengasihi. Artinya apa? Berakhlak kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud tujuan yang ketiga, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini maksud tujuan kita ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat, umat yang paling terbaik yang dikeluarkan untuk jumpa manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata itulah ketiga maksud Allah Subhanahu ciptakan kita. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah hadir di tempat ini, berkumpul di tempat ini untuk apa? Untuk mau menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Dahulu Allah Subhanahu wa taala amanahkan agama, ditawarkan kepada gunung tolak, tidak mampu, ditawarkan kepada lautan tolak, ditawarkan kepada bumi, langit, semuanya menolak. Tetapi ditawarkan kepada manusia dan manusia pun menerima. Maka hari ini hendak kita tunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang khalifah dan sebagai seorang dai yang meneruskan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mendakwahkan agama, mendakwahkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, maka dalam kerja ini yang utama sekali yang perlu kita jaga adalah niat kita. Niat ini perkara yang penting. Innamal a'malu bin niat. Setiap amal tergantung pada niatnya. Maka niat ini betul-betul dijaga. Niat ini semata-mata karena Allah. Tidak ada niat-niat lain, semata-mata kita ini menghamba karena Allah, berakhlak karena Allah, berdakwah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat dalam hati kita ini karena makhluk, tidak. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada makhluk di hatiku, tidak ada apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Di hatiku tidak ada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma fi qalbi ghairullah. Maka setelah kita meluruskan niat, adapun tertib-tertib ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui, yakni 28 usul dakwah. Ulama menyampaikan 28 usul dakwah ini resep untuk mengobati hati yang rusak, resep untuk mengobati hati yang cacat, hati yang lumpuh, yang sakit. Maka diobati resepnya 28 usul dakwah. Sejauh mana seorang dai ini menjaga 28 usul dakwah dan 13 asas-asas dakwah, tidak keluar dari asas-asas dakwah, maka ketika dia selesai menjalankan tugas dan amanah, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu tolong agama Allah, maka Allah taala akan tolong kamu. Allah taala akan kuatkan kedudukan, kokohkan langkah-langkahmu di hadapan musuh-musuhmu. Inilah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosa-dosa kita, dan Allah taala akan perbaiki keadaan kita. Maknanya memperbaiki keadaan ini akan diperbaiki hati kita, diperbaiki jasad kita, diperbaiki istri dan anak-anak kita, iman amalnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suasana dan keadaan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita, kampung kita, usaha kita, dunia dan akhirat kita pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menjaga tertib 28 usul dakwah dan asas-asas dakwah. Dan perkara ini nanti dimuzakarohkan ketika keluar 40 hari, nanti dimuzakarohkan 28 usul dakwah dan asas-asas dakwah.
Hari ini kenapa kita ini selalu saling silang pendapat, beda pendapat, dan sering terjadi perselisihan, bertengkar, berdebat. Padahal kita ini satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Karena di antara kita tidak menjaga 28 tertib usul dakwah dan melanggar 13 asas-asas dakwah, sehingga ukhuwah, satu hati, satu fikir, satu kata tidak terwujud. Nah, karena resep dari dokter ahli tidak kita amalkan, maka bagaimana kita mau sembuh? Nah, boleh jadi apabila kita tidak minum resep daripada dokter ahli, maka kita akan bertambah sakitnya, tambah hari tambah sakit. Begitu pula apabila kita tidak mentaati 28 usul dakwah dan mentaati 13 asas-asas dalam dakwah ini, maka kita akan bertambah sakit, bertambah penyakit hati kita. Kita bukan bertambah baik, tapi bertambah sakit. Maka inilah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita jaga untuk Bayan Hidayah ini. Masya Allah, yang perlu saya tekankan kembali, ulang-ulang, bahkan disampaikan oleh, jaga 28 usul dakwah. Walaupun nanti dalam perjalanan teman-teman kita lihat ada yang melanggar 28 usul dakwah, itu kembali kepada pribadinya. Yang penting saya yang mau sembuh, saya yang harus menjaga tertib-tertib itu dan asas-asas dakwah. Kita sendiri yang jaga. Teman dia langgar apa? Kembali ke pribadinya. Kita sama-sama pasien, sama-sama resepnya sama dari dokter ahli, tergantung sejauh mana pasien-pasien ini mentaati resep dari dokter. Kalau ditamsilkan dokter ahli berikan resep, dia sudah tahu penyakit hati kita, dikasih resep, pagi minum, siang minum, malam minum. Lah kok dilanggar, minumnya cuma pagi, siang dan malam tidak minum, maka bukan sembuh, bukan tambah baik, tapi tambah sakit dan tambah rusak. Maka kita jaga itu karena teman-teman kita ini Masya Allah, bukan kita mau melihat keburukan atau aib mereka, tidak. Tetapi diantara kenapa kita ini lemah dalam dakwah setelah pulang 40 hari, karena kita tidak menjaga 28 usul dakwah dan 13 tertib asas-asas dakwah. Insya Allah ya Pak. Mudah-mudahan Allah nanti berikan kepahaman agama, dimudahkan, dikuatkan imannya, amalnya, dimudahkan untuk mendirikan sholat dan khusyuk wal khudu, bertambah lagi ilmunya, kepahaman agamanya, meningkat lagi kualitas zikirnya, meningkat lagi kualitas akhlak karimahnya, kemudian semakin hari semakin bersih hatinya, semakin hari semakin cinta dengan dakwah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pesan singkat Bayan Hidayah ini, menjaga 28 tertib usul dakwah dan 13 asas-asas dakwah, maka akan wujud kesembuhan iman kita, kesehatan amalan-amalan kita. Kalau kita langgar, maka dampaknya beresiko kembali kepada pribadi kita. Kenapa hari ini orang dakwah udah sekian lama dia dakwah, tetapi untuk merubah iman amal istrinya saja tidak mampu, untuk merubah iman amal anak-anaknya tidak mampu. Anak-anaknya masih tetap nakal, istrinya juga masih tetap nakal, masih tetap tidak taat. Karena kita boleh luangkan waktu, diri kita, harta kita, tetapi resep 28 tertib usul dakwah, asas-asas dakwah, aturan resepnya tidak kita jalankan dengan baik, tidak kita amalkan dengan baik. Akhirnya setelah kita pulang, kebaikannya tidak menyebar kepada istri dan anak-anak kita. Boleh jadi diri kita baik, tapi kebaikan kita tidak bisa menjadi asbab, diri kita tidak bisa menjadi asbab hidayah untuk istri dan anak-anak kita. Ini yang perlu kita. Saya berdakwah ini niatnya karena Allah, niatnya untuk menggembirakan Rasulullah SAW, niatnya nanti setelah pulang ditolong dunia dan akhirat saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus sungguh-sungguh. Kalau imannya sudah sehat, maka amalannya juga nanti akan sehat.
Artinya kalau imannya sudah baik, maka amalannya nanti akan baik. Doa-doanya nanti akan dikabulkan oleh Allah. Hari ini banyak orang berdoa tapi lambat ijabahnya karena imannya belum. Kalau imannya sudah baik, pasti amalannya baik. Kalau amalannya sudah baik, pasti doanya akan diangkat ke langit, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pesan singkat saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga diberikan kepahaman agama untuk mengamalkannya sampai dengan tingkatan final nanti ketika bayan wabsi nanti. Dan perlu dijaga perjalanan 40 hari ini, perjalanan yang amat sangat suci. Bahkan para ulama mensetarakan atau mensejajarkan dengan ibadah haji. Maka apabila kita jaga betul-betul, maka boleh jadi pulangnya kita 40 hari seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Diampuni seluruh dosa-dosanya, bersih dari dosa-dosanya. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya, Pak ya. Tolong dijaga. Dan teman-teman nanti dalam perjalanan kalau teman-teman ini melanggar, ya ditegur dengan akhlak yang baik. Kalau dia langgar 20 usul dakwah, diingatkan dengan cara yang baik, dengan hikmah agar tidak tersinggung hatinya. Jaga kesatuan hati dalam jamaah. Nah, jaga lisan kita. Nah, itu semua sudah, pokoknya sudah diatur wes. Kalau ikut itu aturan, kalau kita taat sama 28 tertib usul dakwah, pasti pulang 40 hari baik imannya, baik amalnya, beres semuanya. Sekarang ini cuma taat saja. Nah, cuma taat saja. Tidak banyak bicara, tidak banyak pikir-pikir. Pokoknya saya ini seperti sahabat, samina wa ata'na. Saya dengar, saya taat, sudah. Nah, itu arah. Insyaallah. Kedua apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalan awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Hasbunallahu liman ahammana, hasbunallahu liman adana, hasbunallahu liman khadalana, hasbunallahu liman maqrabina, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiru asli li syani kullahu la takilni ila nafsi tarfat ain. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma afiya ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma ahfaz ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farizan ummati sayyidina Muhammadin farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa istri anak-anak kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Dosa-dosa ya Allah umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, kemaksiatan kami ya Allah, kesalahan-kesalahan kami ya Allah, kemunafikan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang telah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang ya Allah, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya Allah, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah iman amalan kami ya Allah, iman amalan istri anak-anak kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, perbaikilah sholat kami, terimalah sholat kami, sempurnakanlah sholat kami ya Allah. Tanamkan hakikat sholat khusyuk al-khudu dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah gairah terhadap mendirikan sholat ya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, jadikan sholat ya Allah mampu menyelesaikan masalah-masalah dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan doa-doa kami ya doa yang diterima ya Allah. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah, ilmu yang mana sebagai amal jariah ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami, ibadah kami, muamalah kami, muasyarah kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah hendak keluar jalan Allah ya Allah, Engkau jaga daripada istrinya ya Allah, jaga daripada anak-anaknya ya Allah, ahli keluarganya ya Allah, hartanya ya Allah, usahanya ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahim, mudahkan segala urusannya ya Allah, mudahkan segala
segala keperluan-keperluannya ya Allah. Cukupi keperluan-keperluannya ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, jauhkan mereka dari penyakit-penyakit, dari bala musibah ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, gerak kami ini semata-mata karena Engkau ya Allah. Ikhlas niat lillahi ta'ala karena Engkau ya Allah. Ya Allah, maka jagalah hati kami ya Allah. Cabutlah, perbaiklah daripada hati kami ya Allah. Sifat-sifat yang tidak baik dalam hati kami ya Allah. Iri, dengki, hasad, dendam ya Allah, sombong dalam hati kami, syirik dalam hati kami, Engkau cabut ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan ya Allah, tanamkan keimanan yang betul dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, keimanan yang betul dalam hati kami ya Allah. Rasa syukur yang betul dalam hati kami ya Allah. Rasa syukur, rasa tawakal, tawaddu yang betul dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, di masa muda kami banyak melalaikan sholat ya Allah. Ya Allah, kami banyak ya Allah minta ampun kepadamu ya Allah. Kami banyak lalaikan sholat, melawan daripada perintah-perintahmu ya Allah. Ya Allah, di masa muda kami banyak tinggalkan puasa ya Allah, banyak tinggalkan sholat ya Allah. Kami zalim dengan istri anak-anak kami ya Allah. Kami zalim terhadap paman dan bibi kami ya Allah. Terlebih-lebih kami zalim terhadap orang tua kami ya Allah. Ya Allah, terkadang ya Allah dengan mata kami menyakiti hati ibu kami ya Allah. Terkadang ya Allah dengan kaki tangan kami menyakiti hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, terkadang ya Allah dengan lisan kami menyakiti hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, hari ini ibu kami telah tiada ya Allah. Kami belum sempat bertaubat, belum sempat taat kepadanya ya Allah. Ya Allah, maka jangan Engkau timpakan siksa daripada ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar, jadikan amalan kami ya Allah dapat menyenangkan ibu kami di kubur ya Allah. Ya Allah, jadikan amalan kami ya Allah dapat menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, capeknya ibu kami, letihnya ibu kami ya Allah untuk menyenangkan kami ya Allah. Ya Allah, susah payahnya ya Allah untuk menyenangkan kami ya Allah. Ya Allah, sakit di atas sakit, susah di atas susah ia melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah kami telah lupa berdoa untuknya ya Allah. Dia telah meninggalkan daripada dunia ini tanpa kami memikirkannya lagi ya Allah. Tanpa kami ya Allah mendoakannya lagi ya Allah. Kami telah lupa kepada ibu kami yang telah melahirkan kami ya Allah, yang telah menyusui kami 2 tahun ya Allah. Ya Allah, terkadang ia tidak makan hanya untuk mengenyangkan kami ya Allah. Ya Allah, terkadang ya Allah tidak dapat membeli pakaian hanya untuk memberikan kami pakaian ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Inilah anak durhaka yang tak ada ketang di hadapan-Mu ya. Ampunilah seluruh dosa-dosa ibu kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami ya Allah, capeknya, letihnya, susahnya telah untuk kami ya Allah. Terkadang dengan mata kami menyakiti hati ayah kami ya Allah. Terkadang dengan perlakuan kami menyakiti hati ayah kami ya Allah. Kaki tangan kami menyakiti hatinya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa daripada ayah kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ayah ibunya telah meninggal dunia ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Terimalah amalnya ya Allah. Terimalah amalnya, beratkan amal timbangan kebaikannya ya Allah. Ya Allah, naungi ia di mahsyar ya Allah. Beratkan amal timbangan di mizan ya Allah. Mudahkan ia melewati sirat ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, perjalanan kami ini ya Allah. Ya Allah, dengan kemampuan kami, kelemahan kami, kekurangan kami yang terbatas, jadikan asbab hidayah turun di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikan diri kami ini ya Allah yang lemah, yang banyak maksiat ini ya Allah menjadi asbab turunnya hidayah di seluruh alam ya Allah. Turun hidayah di kampung ini ya Allah. Turun hidayah di kampung yang kami tinggalkan ya. Turun hidayah ya Allah untuk istri anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikan penjagaan perlindungan kepada istri anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang saleh ya Allah. Anak-anak kami menjadi hafiz-hafiz, alim dai-dai, mujahid, ya penolong daripada agama ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami di akhir hayat kami mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkailah diri kami ya Allah, haki keluarga kami ya Allah, harta kami ya Allah, sawah ladang toko kami ya Allah, usaha-usaha dunia kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah ya Allah. Semakin hari kami semakin dekat kepada Engkau ya Allah, semakin hari kami semakin rindu kepada Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.